Halo, selamat datang kembali lagi bersama Media Service AC Tangerang di Hewan Balap Official tentunya. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini saya berada di Pro Shop GRI Ciputat yang beralamatkan di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 20A Ciputat, Tangerang Selatan, tepatnya Banten ya. Nah, untuk kesempatan kali ini saya ditemani dengan sosok pria tampan yang masih muda, yaitu perwakilan dari GRI dengan Bapak siapa? Oke, perkenalkan saya Wahyu dari ProShop GRI Ciputat, menjabat sebagai marketing eksekutif di Yeah. ProShop GRI Ciputat, seperti itu. Baik. Sudah berapa lama Pak di kantor sini? Kalau untuk di kantor sini itu kurang lebih sudah 1 tahun lebih ya. Nah, untuk join bersama globalnya sendiri itu kurang lebih sudah di 2 tahun. 2 tahun. Nah, ProShop GRI Ciputat ini pimpinan Bapak Awang ya? Betul. Di bawah pimpinan Bapak Awang ini peresmiannya di tahun berapa Pak? Kita grand opening itu di tanggal 11 Yeah. bulan November 2021. 11/11/2021. Baik. Jadi kalau ingat 11/11/2021 disitulah pertama kali grand opening kantor ProShop Ciputat ini resmikan ya Pak. Betul. Ya. Baik. Nah, demikian tadi perkenalan dari Pak Wahyunya. Nah, sekarang untuk teman-teman nih di luar kota, salam hormat juga buat para senior-senior saya yang ada di beberapa kota di luar. Contohnya di Kabupaten Pesawaran, Punduh Pidada, Lampung. Tentunya di mana tempat kelahiran saya di Lampung sana. Nah, saya juga menyapa teman-teman di teknisi senior saya di seputaran Jabodetabek. Ada juga di Bandar Lampung, Tanjung Karang, Pesawaran, Pringsewu, Tulang Bawang, Metro, Kota Bumi, Palembang, dan seluruh Indonesia serta mancanegara. Salam satu profesi, satu visi, guyup rukun teknisi Indonesia. Ya, itu ya Pak ya. Saya menyenggol teman-teman. Soalnya ada senior-senior saya nih Pak, yang mereka tuh sampai saat ini masih eksis di pendingin, dan saya sangat sangat apresiasi dan hormat juga. Jadi seangkatan saya, cuman ini salah satu mentor saya yang mendidik saya ini jadi teknisi ya, masih belajar ya, masih tahap belajar itu dari tahun 2002 sampai sekarang. Itu ada sosok saya tidak bisa menyebutkan beliau, tentunya ada di Palembang. Mungkin teman-teman Palembang Kota, workshopnya, bengkelnya ada di sana gitu ya. Nah, tentunya saya doakan teman-teman dimanapun Anda berada yang saya sebutkan tadi, dan tidak bisa menyapa seluruh teman-teman yang ada di Indonesia, tentunya tidak mengurangi rasa hormat saya secara pribadi untuk teman-teman untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, jangan di skip ya teman-teman ya, ikutin terus tayangan kami, komen-komennya di kolom komentar, bisa di share, ataupun ada kritik dan saran nanti bisa dilampirkan di kolom komentar. Baik, untuk yang berikutnya Pak, saya ingin menanyakan tentang AC GRI. AC GRI ini sendiri masuk di Indonesia ini di tahun berapa Pak secara resmi? Untuk AC GRI sendiri atau GRI Indonesia sendiri itu masuk di Indonesia kurang lebih itu di bulan Juli 2015. 2015 secara resmi masuknya GRI Indonesia ya Pak. Betul. Ya? GRI Indonesia, baik. Nah, untuk AC GRI sendiri ini diproduksi dari negara ataupun assemblingnya, suku cadang dan komponen ini dari mana sih Pak? Oke, untuk AC GRI sendiri itu semua produk kita dari segi produk unit, material sampai ke komponen suku cadang semuanya dikerjakan dari China-nya langsung. Dari gitu. China langsung ya Pak. Jadi tidak ada perakitan di Indonesia. Betul. Jadi tidak untuk GRI sendiri tidak ada assembly atau perakitan di negara lain selain China. Seperti itu. Soalnya ada beberapa pertanyaan dari konsumen ataupun rekan-rekan teknisi yang sampai kepada saya secara detail tuh mereka menanyakan, GRI ini apakah dirakit di Indonesia apa murni dari Cina? Nah, berikut ini tadi jawaban dari Pak Wahyu. Saya rasa sudah cukup jelas ya dapat menjawab pertanyaan rekan-rekan di manapun Anda berada. Baik, nah tentunya ini kan dirakit di Cina Pak ya. Datang Indonesia udah bentuk, udah di packing kardus ya Pak, udah rapi, jadi tinggal dipasarkan saja ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Nah, untuk yang berikutnya Pak,
apa sih Pak visi misi dari Global Service INT di bawah kepemimpinan dari Bapak Awang ini? Kalau visi misi dari Global Service sendiri, kami ini ingin berikan pelayanan yang terbaik dengan harga yang terbaik juga untuk customer kami semuanya. Gitu. Jadi untuk konsumen yang sudah berlangganan ataupun konsumen baru bisa langsung datang ke Pro Shop Gri Ciputat ini ya Pak ya, dan dilayani ketemu dengan siapa Pak kalau di sini? Baik, untuk di Pro Shop Gri Ciputat sendiri kita di sini ada beberapa staff. Ya. Untuk pelayanan atau salesman kami, sales di sini itu bisa ketemu dengan saya pribadi, dengan Bapak Wahyu, Wahyu ya. Betul, atau bisa bertemu dengan promotor Gri yang bertugas di Pro Shop Gri Ciputat, yaitu Ibu Erna. Ibu Erna. Betul. Atau bisa juga dengan Ibu Selsa. Ibu Selsa. Betul. Baik. Nah, nanti juga akan saya lampirkan kontak nomor telepon ataupun yang bisa dihubungin ya Pak Wahyu ya. Betul. Jadi untuk memudahkan para pemirsa yang ingin membeli AC di Grey Pro Shop Ciputat ini. Jadi via telepon bisa dilayanin Pak ya? Bisa dilayani. Ya. Oke, baik. Nah, untuk yang berikutnya Pak, di tahun 2000 ini kan di awal tahun nih Pak ya, kita liputan ini 2023. AC apa sih Pak yang masih diminati banyak di kalangan untuk rumahan? Ada tipenya mungkin dari Gri? Baik, kalau untuk AC yang di bagian rumahan itu bervariatif ya Pak ya. Kalau dari segi segmennya itu ada beberapa untuk orang-orang yang menengah ke bawah, itu banyak sekali seperti tipe standar seriesnya MO5 itu Pak ya? Betul, untuk tipe MO5, atau ada segmen untuk di beberapa perumahan atau di beberapa apartemen seperti combo splitnya gitu. Atau ada juga yang pingin hemat listrik nih gitu, pingin hemat listrik tapi AC-nya juga dingin dan nggak berisik gitu tipe ya. Apa itu Pak? Nah, untuk itu merupakan tipe terbaru kami Pak, yaitu F5S. F5S. Betul, seri inverter. Kalau sebelumnya sebelum F5S apa itu Pak? Kalau untuk seri sebelumnya itu di F1S. F1S. Betul. Jadi seri F5S ini udah, kalau tidak salah itu udah mulai resmi beredar di akhir Desember 2022 ya Pak ya? Betul. Dan itu tersedia juga di sini Pak ya? Ready. Betul, barangnya. tersedia. Jadi untuk teman-teman para pemirsa bisa berkunjung. Jadi di showroom ini di lantai bawah itu banyak sekali pilihan, mau AC yang segede apa, yang ukuran berapa PK itu ada semuanya. Jadi sangat menjangkau dan sangat memenuhi kebutuhan para pengguna AC dimanapun Anda berada, khususnya di seputaran Tangerang Selatan ini ya Pak ya. Betul sekali. Oke Pak, baik, yang berikutnya. Kan konsumen AC Gri ini ingin membeli produk tentunya dengan kualitas yang baik. Nah, bicara kualitas tentunya kalau Gri itu saya udah tidak ragukan lagi. Respon konsumen pelanggan AC, karena saya sebagai teknisi juga, sebagai installer di lapangan itu, saya itu survei kepuasan konsumen sangat tinggi, tentunya kepercayaan kepada Gri. Nah, untuk menjamin mereka untuk puas dan tidak was-was selama pembelian barang ataupun produk dari Gri, adakah garansi yang diberikan? Contohnya kita ambil contoh AC split. Berapa lama Pak garansi dan meliputi bagian apa aja? Bisa dibantu? Untuk garansi unit AC dari Gri itu garansinya bisa terbilang cukup panjang. Berapa lama? Yaitu ada 5 tahun service and spare part. 5 tahun service dan spare part. 10 tahun kompresor. Ya. Dan ada satu lagi nih yang lebih menarik, yaitu 1 tahun ganti baru. Wah, 1 tahun ganti baru. Nah, tentunya ada syarat dan ketentuan yang berlaku ya Pak ya. Betul sekali. 1 tahun ganti baru. Nah, untuk 1 tahun ganti baru apa aja nih Pak? Syarat dan ketentuannya yang dilakukan? Kalau untuk syarat dan ketentuannya itu, untuk klaim 1 tahun garansi ganti unit barunya itu, yaitu kerusakannya merupakan di 3 komponen utama. Iya, salah satunya. Nah, seperti kompresor, evaporator, dan juga kondensor. Nah, seperti itu. Mohon maaf, saya potong. Jadi salah satunya kompresor. Kompresor itu gagal start atau mati itu di cover ya Pak ya? Di cover semuanya. Di cover semuanya. Terus untuk evaporator, biar lebih jelas lagi pada pemirsa, itu apa aja sih Pak yang di cover? Contohnya evapnya tadi, apakah bocor atau apa Pak? Jadi seperti ini, untuk garansinya sendiri untuk AC Gri ini, selama kita
selama di 5 tahun itu Iya. semuanya itu bisa dibilang digaransikan untuk komponennya. Komponennya. Ketika ada kegagalan komponen seperti evaporator bocor, baik. atau mungkin bagian kelistrikannya dia konslet, Iya. selagi semua kesalahannya itu atau error yang muncul itu dikarenakan unit, ya. tidak dikarenakan instalasi yang tidak sesuai standar, itu semuanya digaransikan. Tuh. Kembali lagi Pak, untuk 1 tahun ganti baru tadi kan apa aja Pak tadi? Jadi ada kompresor, evaporator, dan juga kondensor. Nah, tentunya misalkan gini Pak, 1 tahun ganti baru ini biar lebih jelas juga. Contohnya beli AC kok nggak dingin. Contohnya setelah ada kunjungan, dianalisa dan dipastikan ada gagal di kompresor. Sudah diperbaikin, kok belum ada 1 tahun sudah rusak lagi nih Pak kompresornya. Kita bicara kompresor dulu. Setelah diperbaikin, contohnya diganti unitnya, kompresornya diganti baru ataupun diperbaikin, baru pemakaian konsumen 2 bulan, kok ternyata nggak dingin lagi. Apa itu masih di cover juga Pak? Baik, untuk klaim garansi sendiri itu tidak dibataskan. Jadi berapa kali klaim pun asalkan masih dalam kurun waktu garansi, itu semua digaransikan. Seperti itu. Baik, jadi para pecinta AC ataupun pengguna AC GRI nggak usah ragu. Tentunya tadi berapa Pak? 15 tahun ya Pak? 5 tahun servis spare part dan 10 tahunnya kompresor. Kompresor, baik. Jadi sangat lama. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau bicara AC aja pemakaian itu 5 tahun, 7 tahun itu udah menang pakai ya Pak. Terus itu GRI memberikan garansi yang begitu lama. Baik Pak. Nah, untuk mengenai garansi, apabila ada konsumen yang berkendala, Pak, AC saya ada kendala yang dikeluhkan kurang dingin, taruhlah kurang dingin. Itu diterima laporannya dari GRI, dari konsumen ke pihak GRI, berapa lama Pak kunjungan ke konsumen? Baik, kalau untuk saat ini itu GRI ada yang namanya golden service. Atau fast service. Jadi kita itu ada 6 jam proses booking. 12 jam teknisi datang. 12 jam teknisi datang. Dan bisa dipastikan 72 jam itu masalahnya selesai. Masalahnya teratasi Pak ya. Betul. Baik. Nah, jadi pertama terima laporan. Tadi 6 jam ya Pak? 6 jam maksimalnya. 6 jam proses untuk penjadwalan teknisi ya Pak ya? Betul. Penjadwalan teknisi, terus berapa jam Pak untuk sampai ke? Untuk 12 jam teknisi datang. Ya. Dan maksimal di 72 jam masalah selesai. Luar biasa sekali ya tentunya. Pastinya dikirim teknisi yang berkompeten ya Pak, dari GRI internal atau gimana Pak? Dari GRI internalnya. GRI internal dulu ya, baik-baiknya. Jadi nggak usah ragu dan nggak usah, sekali lagi saya tidak bosan-bosan mengingatkan, jangan ragu untuk menggunakan produk GRI. Karena kenapa? Servisnya jelas, garansinya jelas. Jadi spare part komponennya itu kualitasnya terbaik menurut saya, dan ini sudah survei saya di beberapa lapangan, tingkat kepuasan konsumen sangat tinggi. Tentunya doa dan harapan saya sebagai teknisi juga mendoakan GRI semakin sukses, semakin memberikan pelayanan yang terbaik. Juga gini Pak, mohon maaf ya, ada beberapa produk itu saat mereka sudah menguasai produknya, udah dikenal masyarakat, ada celah-celah untuk mereka itu sedikit kurang menghormati. Karena saya sendiri mengalaminya. Kenapa? Dari segi bahasa tuh cara penyampainya mohon maaf kurang ramah. Dan saya juga mengingatkan, saya berharap, karena saya juga sebagai konsumen GRI, saya berharap dengan sangat dan dengan hormat juga, apabila dari ada komplainan ataupun ada konsumen mengeluhkan tentang produk, seperti apapun itu harus kita terima dengan senyum, dengan ramah. Itu Pak yang ingin saya harapkan, karena saya juga sebagai konsumen pengguna GRI juga, saya sebagai installer itu sih Pak. Jadi tentunya saya berharap GRI semakin berkembang dan semakin terus memberikan inovasi-inovasi produk yang terbaik di Indonesia ya Pak ya. Amin. Oke. Baik Pak, untuk yang berikutnya, bagaimana pandangan GRI mengenai adanya teknisi ataupun installer di lapangan saat mengaplikasikan ataupun memasang unit itu tidak divakum? Dan nah terus saya pun ada beberapa kali menemukan, ya di sini sih sedikit berdebat Pak ya, kadang tuh ada perdebatan antara teknisi, dan di forum tuh banyak sekali, kadang sampai hangat dan panas.
toh nggak divakum dingin kan AC-nya. Nah, itu sebenarnya saya sendiri kadang capek ya meladeni untuk teman-teman kadang, mohon maaf, yang bahasa umumnya kolot. Jadi gini loh, tidak mengupgrade ilmu tapi berdasarkan cukup berbekal udah tahu ini namanya obeng, ini namanya preon, ini namanya analiser, ngakunya sudah sebagai teknisi dan sudah menguasai semuanya AC. Dan kembali lagi yang saya pertanyakan, bagaimana pandangan GRI untuk kasus AC ini tidak divakum? Padahal AC ini produk dari GRI, tidak divakum pemasangannya, itu apa Pak pandangan dari GRI? Baik, apa ada saran-sarannya? Kalau menurut kami sih itu salah satu hal yang sangat disayangkan ya Pak ya. Sangat disayangkan. Karena kenapa? Karena dengan tidak divakumnya unit tersebut, memang mungkin dalam tanda kutip dia bisa bilang bahwa unitnya toh dingin kok gitu kan, unitnya tetap dingin. Namun sebenarnya ketika kita cek lebih lanjut lagi, dinginnya itu tidak tercapai, justru dia tidak mencapai dingin yang maksimal. Seperti itu. Nah, yang lebih parah lagi, kalau memang ternyata indikasinya tidak divakum, otomatis itu kesalahan dari installernya. Installer ya Pak, bukan dari GRI-nya Pak ya? Betul, bukan dari produk unitnya. Jadi ketika ada unit yang ternyata begitu kami cek di lapangan oleh teknisi, kurang dingin atau tidak dingin dikarenakan pemvakuman atau tidak divakum, itu sangat disayangkan. Klaim garansinya bisa saja hangus seperti itu. Dan juga sedikit menegaskan, divakum ataupun maksudnya gini, divakum juga harus divakum dengan cara yang benar ya Pak ya. Betul. Dengan durasi waktu, dengan panjang yang pipa, karena saya juga sebagai teknisi lapangan. Jadi begini, kadang nih sedikit nanti teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar juga. Masalah proses vakum ini sedikit ini sih Pak, sedikit hangat kadang diperbincangkan. Kenapa? Karena kalau menurut saya kadang ada yang bilang vakum cukup 15 menit, 20 menit. Cuman kalau saya sih sedikit menambahkan ya, mungkin boleh disetujuin atau enggak dari pihak ini hanya utara hati saya aja. Kalau untuk vakum sih sebenarnya itu menyangkut untuk panjang pipa juga harus kita juga perhitungkan. Jadi contohnya standar vakum itu 15 menit atau 20 menit. Nah, itu kan untuk panjang pipa yang pendek. Tapi kalau pipanya panjang ya harus kita lebihkan dong Pak durasi waktunya. Betul. Itu menurut pandangan Pak Wahyu gimana? Kalau menurut saya sih, ini pandangan saya pribadi ya Pak ya. Betul. Hal tersebut memang terkadang kita juga itu harus fleksibel dengan adanya keadaan di lokasi. Betul. Tidak mungkin kita samaratakan pemvakuman antara panjang pipa yang 3 meter dengan yang 10 meter. Durasi waktunya juga harus kita bedakan ya Pak. Betul. Jadi bicara vakum jangan cukup divakum aja, tapi kita juga harus menganalisa. Dan kita juga, jadi gini teman-teman, ada alat namanya kan, memang ada vacuum gate Pak ya, di situ bisa kita bisa membaca kandungan kehampaan udara yang masih ada udara terperangkap dalam unit atau enggak. Jadi kita vakum juga harus dengan cara yang baik dan benar ya Pak ya. Jadi jangan cukup udah divakum sudah, tapi vakumnya yang mohon maaf dengan kata asal-asalan itu jangan, sangat disayangkan. Dan lebih parahnya lagi juga kami sampaikan juga tadi dari Pak Wahyu menjelaskan dan ditekankan juga, sangat jelas disampaikan, apabila unit yang dibeli konsumen dan tidak divakum itu benar-benar kesalahan dari installer, bisa nanti garansinya hangus ya Pak ya. Betul. Nah, jadi sangat disayangkan dan itu harus diantisipasi untuk pengguna AC, dan para installer juga harus mempertimbangkan. Jadi kita sebagai installer ataupun sebagai penjual, kadang ada penjual perorangan Pak ya, kita harus gini teman-teman ya, konsumen itu mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak sedikit, apalagi memberi produk. Tentunya saya pribadi mengingatkan teman-teman, ayo kita itu melayani konsumen dengan maksimal. Jadi konsumen ini beli barang sampai di tangan konsumen dan digunakan itu dengan maksimal. Terus ada lagi tambahan, kita juga memikirkan untuk keawetan barang ini Pak. Jadi jangan kita jual barang, terima duit, ya udah kipas-kipas selesai. Tapi kalau saya pribadi harus berpikir bagaimana barang yang di tangan konsumen ini bisa awet. Terus si konsumen pastinya kalau barangnya awet tidak dirugikan. Nah, kalau pemasangan dengan baik dan benar tidak ada masalah sampai puluhan tahun dan melewati masa garansi, unitnya tidak bermasalah, kan dari produsen tidak dirugikan juga. Nah, saya sudah cukup lumayan lama di AC. Saya sih ini sih statement saya sih Pak. Rezeki dicari karena kepercayaan. Nah, terus untuk masalah rezeki, kita bekerja dengan maksimal. Masalah rezeki Tuhan yang atur. Itu sih yang saya lakukan selama ini. Bahkan saya juga ada beberapa kasus
Sebelumnya saya sempat cerita, ada GRI itu dipasang tidak di vakum, dan saya juga sedikit loyalitas membantu karena saya juga menjual GRI AC tidak di vakum, saya juga memvakumnya itu. Emang saya pasang AC setengah PK di ruangan yang luasnya sama bersebelahan tapi dinginnya tidak tercapai. Yang sebelah yang saya dingin itu tercapai di 17, ruangan yang sebelah terkendala ini dingin cuman kurang maksimal hanya tercapai di 19. Setelah saya buang freonnya, saya kuras, saya vakum, dan saya isi ulang freon dan tercapai di 17. Artinya di sini juga mengingatkan kita sebagai teknisi tidak usah terlalu hitung-hitungan. Kita loyal, percaya deh. Nanti itu Tuhan tuh kasih kita rezeki dengan cara yang Tuhan sediakan. Jangan terlalu berbelit-belit, gue nggak mau gini-gini, capek, gini-gini. Percaya, karena saya udah merasakan. Itu sih Pak, pesan-pesan saya untuk teman-teman teknisi untuk supaya lebih semangat giat bekerja untuk bekerja yang jujur dengan cara yang benar di lapangan. Baik, untuk diri sendiri Pak, di tahun 2023 apakah masih menggunakan jenis freon R32? Betul. Jadi untuk untuk saat ini freon yang kami gunakan masih tipe freon R32. R32. Betul. Alasannya Pak? Alasannya pertama untuk proses pendinginannya ya yang lebih cepat. Ya. Kedua juga lebih ramah lingkungan. Lebih ramah lingkungan. Mengingat kita juga sedang edukasi untuk pemanasan global kan, kita untuk menjaga alam kita. Dari GRI juga ikut partisipasi untuk menjaga alam dengan menggunakan kandungan freon jenis R32. Jadi aman untuk ramah lingkungan Pak ya. Betul. Baik. Jadi sangat jelas yang disampaikan dari Pak Wahyu. Nah Pak, untuk pertanyaan berikutnya. Pesan-pesan dari GRI Pro Shop Ciputat ini kepada konsumen yang sudah membeli AC di sini ataupun pada konsumen AC pada umumnya, apa Pak pesan-pesannya? Mungkin ada rasa ucapan terima kasih. Baik, kalau untuk itu saya pribadi mewakili Pro Shop GRI Ciputat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat para konsumen yang sudah mempercayakan kami produk GRI ini sebagai pendingin di ruangan Anda, untuk kebutuhan ruangan Anda, pendinginan di ruangan Anda. Jadi kami sangat mengucapkan sangat-sangat beribu-ribu terima kasih. Gitu. Nah, untuk kedepannya semua masukan dan kritik yang masuk ke dalam kolom komentar ataupun yang masuk melalui email kami akan balas semuanya dan kami jadikan acuan untuk lebih baik ke depannya. Baik. Gitu. Dan semuanya sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, karena saya ini akhir-akhir ini tuh lagi seneng banget ya. Karena senangnya Pak? Banyak banget sekarang yang sudah mulai sadar bahwa kualitas AC GRI itu tuh bagus loh gitu. Walaupun karena stigma-stigma di Indonesia sendiri sebelumnya dengan produk AC made in China itu stigmanya kurang bagus. Dan alhamdulillah ini produk GRI ini membawa kualitas yang bagus. Jadi merubah stigma masyarakat di lingkungan kami seperti itu. Jadi lebih percaya, lebih aware lagi. Baik. Itu tadi pesan dan rasa terima kasih perwakilan dari Pro Shop GRI Ciputat dari Bapak Wahyu. Tentunya kami juga media service AC Tangerang juga tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk senantiasa gunakan produk AC GRI. Karena GRI sudah terbukti kualitasnya di pasar penjualan di tanah air dan di dunia tentunya ya. Terus juga ada kehormatan dari GRI itu ini Pak, di acara di Bali kemarin G20 itu GRI juga ikut partisipasi untuk acara penyelenggaraan acara di Bali. Itu sangat luar biasa, ikut bisa membantu Indonesia sebagai tuan rumah di acara skala internasional. Itu luar biasa GRI ya. Nah, untuk GRI sendiri ada di sini saya geser sedikit. Boleh. Ada gambar dari siapa ini? Jackie Chan ya. Jadi beliau ini sosok ini Pak ya, aktor laga ya dari China dan sekarang sudah bekerja sama dengan brand GRI dan sudah resmi Pak ya. Sudah resmi. Jadi kalau ada aktor dari China yaitu dari Jackie Chan dan film-filmnya tuh ya lucu ya Pak ya, sangat menghibur tentunya. Ini sangat sinkron, sambil nikmati tayangan televisi ataupun film sambil menikmati itu dengan ruangan sejuk produknya GRI. Itu sangat mantap dan sangat cocok menjawab kebutuhan ataupun untuk santai ruang Anda ataupun di kantor ya Pak ya. Nah baik.
Saya secara pribadi dari Media Service AC Tangerang, dari Freon Balap Official mengucapkan banyak terima kasih kepada GRI, pada Bapak Wahyu khususnya, terutama juga Bapak Awang selaku pimpinan di tempat ini, dan hari ini belum berkenan untuk bisa bertemu karena ada kesibukan beliau. Betul. Saya berdoa untuk Bapak Awang, juga tim-tim rekan, juga Pak Wahyu di sini, saya doakan selalu sehat, dimudahkan rezekinya, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam pemeliharaan Tuhan dalam sehari-harinya, dan terus berkembang dapat melayani konsumen pengguna GRI di tanah air dan Tangerang khususnya. Jadi teman-teman, saya sampai di tempat ini, saya sangat kalau sedikit melo netesin air mata gitu ya. Kenapa? Saya disambut dengan ramah, dengan sangat welcome, dan cara penyampaiannya itu rinci, jelas, tegas, dan itu mendasar dan semuanya sangat menjawab. Jadi mungkin konten saya ini, yang saya buat ini, yang pertama untuk menjawab kebutuhan pertanyaan saya dalam pergumulan hati saya berbulan-bulan, bertahun-tahun, apa sih GRI ini? Nah, dengan konten ini tentunya menjawab pertanyaan saya, tentunya juga dapat menjawab pertanyaan pecinta AC dan teknisi di luaran sana, pemirsa yang terhormat ya Pak. Jadi saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya bisa liputan di tempat ini. Kembali lagi, salam sehat senantiasa. Kembali lagi GRI, saya berdoa terus konsisten, komitmen memberikan pelayanan terbaik untuk pengguna AC di tanah air Indonesia dan Tangerang ini. Amin. Baik Pak, terima kasih. Sebentar, ada satu jargon nih dari GRI yang boleh. saya ucapkan. Jadi boleh. Perlu diingat ya teman-teman semua bahwa AC berkualitas pasti GRI. AC berkualitas pasti GRI. Betul. Ya ini ya, AC berkualitas pastinya GRI. Betul. Tadi karena mengingat orang mikir produk Cina kadang dipandang sebelah ya Pak ya. Tentunya saya sendiri sudah membuktikan, nggak usah ragu deh, berani bersaing dengan kompetitor lainnya karena dengan mengandalkan kualitas, bersaing secara profesional di lapangan. AC berkualitas pasti GRI. Pasti GRI. Oke, salam sehat dari GRI. Terima kasih Indonesia. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Ya, terima kasih banyak.